Bismillahirrahmanirrahim. Ikut boleh? Halo. Faslun. Ismul isyarati ma wudi'a li musyarin ilaihi. Bermula isim isyarah, itu barang, itu isim yang diwazakkan akannya isim bagi musyarin ilaih, bagi musyaru ilaih. Apa itu musyaru ilaih? Musyaru ilaih adalah sesuatu yang ditunjuk. Sesuatu yang ditunjuk. Isim isyarah adalah isim-isim yang dipergunakan untuk menunjuk. Isim yang dipergunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk. Jelas. Isim isyarah adalah isim yang dipergunakan untuk menunjuk musyaru ilaih. Apa musyaru ilaih? Musyaru ilaih adalah sesuatu yang ditunjuk. Boleh. Hadza, maka hadza tersebut dipakai untuk pam-pam. Boleh? Hadza, maka hadza tersebut dipakai untuk iya darah. Nah, kamu paham? Dia tergantung apabila musyaruh ilaihnya jauh, maka isimnya beda, lafalnya beda. Apabila musyaruh ilaihnya dekat, maka lafalnya menggunakan lafal yang dekat. Nah, sampai air ya darah itu, ini itu kena ada dekat, tergantung. Boleh? Jelas? Nah, wawa dan bermula dianya isim isyarah za, itu za. Lil mufradil muzakkari, bagi mufrad muzakkar, za. Wazi dan zi, wazihi dan zihi, wati dan ti, watihi dan tihi, wata dan ta, li mufradil muannasi, bagi mufrad muannas. Boleh? Wadhani dan zani, bagi tasniyah muzakkar, zani. Zani qaimani. Zani seperti dan zani bagi muannas muzakkar pada ketika rafa. Wa zaini dan zaini fi halatin nasbi wal jarri, pada ketika nasab dan jar. Boleh? Wa tani dan tani bagi tasniyah muannas pada ketika rafa. Wa taini dan taini pada ketika nasab dan jar. Boleh? Walil jam'i muzakkaran kana au muannasan ulai, dan sabit bagi jamak muzakkar ada ianya jamak atau itu muannas, ulai, itu ulai. Ulai bil maddi, dengan alif mamdudah, yaitu alif yang di hadapannya terdapat hamzah, itulah alif mamdudah. Indal hijaziyina, di sisi ulama hijaz, wabil qasri, dan dengan alif maksurah, indal tamimiyina, di sisi ulama tamim. Sama dengan di sisi ulama tamim, lafalnya adalah ula. Sedangkan di sisi ulama Hijaz lafalnya adalah
ulai. Ulai. Wadah? Jelas? Lafalnya sama untuk muzakkar dan untuk muannas. Ulai. Wa yajuzu dukhuluha tambihi ala asma'il isyarati. Dan bolehlah masuk ha tambih, memberi sebagai tambihan, sebagai pemberitahuan, sebagai peringatan supaya si mukhatab tidak lalai. Dan bolehlah masuk ha tambih, ha pemberitahuan. Yang saya benar nih, warning, conclusion benar nih. Warning Dan bolehlah masuk ha tambih di atas segala isim isyarah. Boleh masuk ha tambih di atas segala isim isyarah. Hada, ha tambih, za isim isyarah. Wa hadhihi, dasarnya zihi. Masuk ha, hadhihi, ha tambih, zihi isim isyarah. Bagi mufrad muannas. Wa hadzani, dasarnya zani. Masuk ha tambih, jadilah hadzani. Hadzaini, dasarnya zaini. Masuk ha tambih, jadilah hadzaini. Ketika di i'rab ha tambih, zaini isim isyarah. Ha tambih, tani isim isyarah. Wa hataini wa haulai. Oke. Wa idza kana musyaru ilaih, dan apabila adalah musyaru ilaih, allazi yang ditunjukkan ilaihi kepadanya allazi yang ditunjukkan ilaihi kepadanya allazi, ba'idan itu ba'id. Apabila musyaru ilaihnya ba'id, luhikat ismul lahaqat ismal isyarati kafun harfiyatun tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyati. Apabila adalah musyaru ilaih ba'idan itu ba'id, niscaya menghubung akan isim isyarah oleh kaf harfiyah. Niscaya menghubung akan isim isyarah oleh kaf harfiyah. Ketika musyaru ilaih ba'id, maka dimasukkan kaf harfiyah pada isim isyarah tersebut. Bagaimana tata cara ketentuan penggunaan kaf harfiyah tersebut? Tutasarrafu, dipakaikan akannya kaf harfiyah. Tasarrufa kafil ismiyati, akan sebagai penggunaan kaf ismiyah. Jadi penggunaan kaf harfiyah tersebut seperti penggunaan kaf ismiyah. Maknanya apabila musyaru ilaih tersebut adalah mufrad muzakkar, maka dipakaikan adalah ka. Apabila musyaru ilaih tersebut adalah muzakkar tasniyah muzakkar, maka dipakai adalah kuma. Apabila musyaru ilaih yang jauh tersebut adalah banyak laki-laki jamak muzakkar, maka kaf harfiyah yang dipakai adalah kum. Betul? Penggunaan kaf harfiah tersebut seperti penggunaan kaf ismiyah, kaf damir kitab. Oke? Bihasabil mukhatabi, dengan sekira-kira mukhatab. Nahu zaka. Zaka. Sama dengan zaka adalah isim isyarah yang mengisyarahkan kepada jauh, lagi mengisyarahkan bahwa musyaru ilaihnya adalah mufrad muzakkar. Oke? Wa zaki dan zaki. Zaki adalah isim isyarah yang dipergunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Mengapa dipahami bahwa zaki dipergunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh? Karena masuk ka. Benar? Ya, karena masuk ka. Dan musyaru ilaih tersebut adalah muannas, karena baca zaki. Wa zakuma, wa zakum, wa zakun, kunna. Sama dengan zakum adalah isim isyarah yang dipergunakan untuk
menunjuk banyak laki-laki yang berada pada kejauhan. Okey. Hai, kau. Hai pelan-pelan kau. Ini nak tengok nak duduk ke apa? Antung duduk nak. Kanan. Nào đây, nào. Okey. Paham? Wa yajuzu. Sama dengan ketika di Arab za isim isyarah. Kaf. Ya. Kaf. Kaf apa? Kaf harfiah. Untuk menunjuki kepada apa? Baik. Wa yajuzu dan boleh oleh bahawa tazida engkau lebih qablaha sebelumnya isim isyarah laman akan lam. Boleh masuk sebelum isim isyarah lam. Boleh dimasukkan sebelum isim isyarah lam. Nahu zalika, zalika, zaliki, zalikuma, zalikum, zalikuna. Lam tersebut lampu kan? Lam bu'un. Lam bu'un. Kah? Wala tadkhulu lam dan tidak masuklah lam fil musanna pada tasniyah. Pada tasniyah tidak boleh masuk lam. Wala fil jam'i dan tidak pada jamak fi logatiman pada logat siman maddahu yang membaca alih yang membaca mad ianya manhu akannya jamak. Yang membaca mad ianya man akannya jamak. Jadi tidak boleh masuk alif pada tasniyah dan tidak pada jamak pada logat siman yang membaca mad. Jamak membaca mad. Contoh likut baca ula, ulai. Sama dengan boleh masuk lam pada logat siman yang membaca bil qasri. Bil qasri dengan alif maksud ula. La ulai baca la ula la ula wa innama tadkhulu dan hanya saja masuk pada keduanya pada ketika jauh oleh kaf. Jadi pada tasniyah mutlak tidak boleh masuk kaf, tidak boleh masuk lam. Pada tasniyah mutlak tidak boleh masuk lam, sedangkan pada jamak tidak boleh masuk man berdasarkan logat ulama yang membaca jamak dengan mad. Adapun logat ulama yang membaca jamak dengan mamdudah maka boleh masuk adapun logat ulama yang membaca jamak dengan kasri dengan alif maksurah maka boleh masuk lam. Wa inama dan hanya saja masuk pada keduanya tasniyah dan jamak pada ketika jauh oleh kaf. Jadi jika ingin mengindikasikan kepada masyarul ilaih jauh hanya boleh memasukkan kaf, tidak boleh memasukkan lam. Boleh? Jelas? Seumpama zalikuma, tanikuma, ulaika. Wakadzalika sabit dan wakadzalika dan sedemikian tidak boleh masuk lam alal mufradi di atas mufrad. Idza taqaddamahu apabila terdahulu akannya mufrad oleh ha tambih. Seumpama hadza tidak boleh masuk ha ladza.
Hadza. Hadza. Hadza li. Hadza li. Fayuqalu fihi halatal bu'di hadzaka. Maka dikatakan orang padanya mufrad pada ketika jauh akan hadzaka. Wa yusyaru ila makanil bakarib, dan diisyarahkan kepada tempat yang dekat dengan huna, tempat dekat huna. Wa hahuna, dan hahuna, dan hahuna. Jadi hahuna ketika masuk ha tambah jadilah hahuna. Seumpama inna hahuna qa'idun, bermula kami pada di sini, qa'idun itu duduk. Wa ila makanil ba'id, dan kepada tempat yang jauh dengan hunaka, pakai kaf lil bu'ud. Au ha hunaka, atau ha hunaka, tambah ha tambah tambah kaf harfiah lil bu'di. Wa hunalika, dan hunalika, hunalika, huna isim isyarah, lam bu'ud, kaf harfiah lil bu'di. Au hunna, au hinna, atau hanna, au hanna, au hinna, atau hinna, au sama, atau sama, Sumpama wa idza ra'aita sama, dan apabila kamu lihat sama pada di sana. Apa ya? Isim mausul apa yang? Jadi? Nak tengok? Nak tengok? Maksudnya masyarul ilaih jauh, masyarul ilaih dekat. Yang mamsu makul kan. Dasar masyarul ilaih adalah mahsus. Ketika dipakai kepada suatu yang makul itu majaz. Jadi dasar peletakan isim isyarah kepada sesuatu yang mahsus, tidak dipakai, tidak diwazna kepada sesuatu yang makul. Ketika isim isyarah tersebut dipakai kepada sesuatu yang makul, maka penggunaannya adalah secara majaz. Secara majaz. Ketika dikatakan pada awal kitab, hadhihi muqaddimatun, bermula ini itu muqaddimah. Hadhihi tersebut adalah masyarul ilaih kepada ma'ani yang ada dalam zihir musannaf. Hadhihi tersebut dipakai untuk menunjuk sesuatu yang makul. Ketika sesuatu dipakai kepada sesuatu yang makul, ketika isim isyarah dipakai kepada sesuatu yang makul, maka terjadi majaz isyarah tasrihiyah asliyah. Jelas? Nah, Rian. Apa dengan kufuran? Mudah-mudah haji tengok mudah-mudah je. Bahaya dah. Tak mungkin tengok hana memang tengok dah. Kah? Pegang ke Bang Lam? Kak. Nào đây anh? Cả ô chi chân nào đã? Thả được đây không? Pembahasannya anak hek pembahasannya mah. Cả nào đây anh?
Ah. Dah pakai bagi masyarakat. Ah. Dihi tihian bagi masyarakat. Kan biasa orang makan monas dihi orang. Ah, biasa jadi merempok tihi. Nasi tihi. Nasi. Yang sambungan harambin. Yut hatihi. Aina. Aina isim istifham. Isim istifham. Isim yang digunakan untuk menanya. Aina, kaifa, man, ma. Udah. Lam nah. Nào chỉ coi đi cô hả? Nào chỉ coi đi cô hả? Nào chỉ coi đó. Kalau belum. Faslun. Ismul mausulu ma iftakara ila silatin wa aidin. Bermula isim mausul itu barang yang berhajat ianya barang kepada silat wa aidin dan kepada aid. Kepada aid. Mesti ada aid. Walaupun tidak disebutkan. Bermula isim mausul itu barang yang berhajat ianya barang kepada silat dan kepada aid. Mausul ada dua macam. Yang pertama mausul ismi, yang kedua mausul harfi. Ketika dikatakan ismul mausulu, maka mengeluarkan huruf mausul. Mausul. Boleh? Mausul ada mausul harfi, ada mausul ismi. Mausul ismi terbagi dua. Yang pertama mausul ismi nas, yang kedua mausul ismi mustara. Mausul ismi mustara. Bermula dianya isim mausul itu barang yang berhajat ianya barang kepada silat dan kepada aid. Kalau dalam faslun fi bayani ismil mausuli wa silatihi. Qala al-Alawi fi syarhil jami'i. Berkatalah al-Alawi pada syarah jami'. Wal ghardu min wad'il mausuli wasful ma'arifi bil jumali. Bermula tujuan daripada wada' meletakkan membuat isim mausul itu mewasaf isim-isim ma'rifah bil jumali dengan jumlah-jumlah. Jumali jamak daripada jumlatun. Jumlatun ketika dijamak jadilah jumali. Tujuan daripada pembuatan isim mausul adalah supaya bisa disifatkan
disifatkan jumlah dengan isim ma'rifah. Karena seandainya tidak ada mausul, jumlah yang terdapat di hadapan ma'rifah, maka di i'rab sebagai hal. Sebagaimana kaidah yang maklum, innal jumala ba'dal ma'arif ahwalun wa ba'das sifati wa ba'dan nakirati sifatun. Jumlah-jumlah yang terdapat sesudah isim ma'rifah maka dijadikan sebagai hal. Sedangkan jumlah-jumlah yang berada di hadapan isim nakirah maka di'irabkan sebagai sifat. Ja'a rajulun yadhaku, datanglah laki-laki yang tertawa, ianya laki-laki. Ja'ar rajulu yadribu, datanglah seorang laki-laki, hal keadaannya laki-laki, memukul, ianya laki-laki. Oke, jelas? Jadi tujuan daripada pembuatan isim mausul adalah sebagai perantaraan untuk bisa disifatkan jumlah dengan isim ma'rifah. Alhamdulillahilladzi akramana. Alhamdulillahilladzi akramana. Jumlah tersebut adalah sifat bagi ma'rifah sebelumnya. Boleh? Jelas? Walid Yang mengeluarkan huruf mausul Yang mengeluarkan huruf mausul. Huruf mausul tidak butuh kepada silat, tidak butuh pada ain, hanya butuh pada silat. Sama dengan maftakara ila silatin wa aidin, itu adalah ta'rif isim mausul, bukan ta'rif huruf mausul. Oke? Karena huruf mausul ta'rifnya adalah apa? Kullu harfin uwila ma'a silatihi bil masdar. Maka huruf mausul tidak butuh kepada ayat, hanya butuh pada si. Oke? Jelas? Walidha, dan karena ini tujuannya adalah supaya bisa mensifatkan jumlah dengan ma'rifah. Tertegahlah buang silat. Karena silat adalah jumlah. Jumlah tersebut yang menjadi sifat bagi ma'rifah. Tujuan daripada mausul adalah supaya sah disifatkan jumlah dengan ma'rifah. Maka tidak boleh membuangkan jumlah. Jumlah tersebut adalah silat. Jumlah tersebut adalah silat yang merupakan tujuan utama. Waktalafu, dan ikhtilaf pendapat oleh mereka itu pada barang ta'arrafa bihi, yang ma'rifah bihi dengannya barang oleh mausul. Terjadi perbedaan pendapat para ulama siapakah yang memakrifahkan isim mausul. Apa penyebabnya sehingga isim mausul tersebut ma'rifah? Oke. Jelas, terdapat ikhtilaf para ulama tentang siapakah yang memakrifahkan isim mausul, atau apa penyebab sehingga isim mausul tersebut ma'rifah. Fakila, maka dikatakan orang, huwa, dianya isim mausul ma'rifatun bil wadha'i. Itu ma'rifah bil wadha'i, dengan wadha'. Mana ya? Isim mausul memang diletak di wadha' kepada sesuatu yang ma'rifah. Isim mausul diwadha' kepada sesuatu yang terta'yin. Diwadha' kepada sesuatu yang terta'yin. Lianna wad'al mausul, karena sungguh wadha' isim mausul itu sabit di atas bahwa dipakai akannya isim mausul oleh mutakallim di atas di atas barang yang diiktikad ianya mutakallim, akan bahwa sungguh mukhatab itu mengetahui ianya mukhatab akannya mausul, dengan keadaannya mausul itu dihukumkan alaihi, di atasnya mausul dengan hukum maklum hasil lahu baginya si mukhatab. Baginya si mukhatab.
Ada yang mengatakan bahwa isim mausul tersebut ma'rifahnya adalah dengan waza. Maknanya isim mausul adalah diwaza kepada sesuatu kepada sesuatu yang diiktikad oleh si mutakalim bahwa si mukhatab mengetahui suatu tersebut. Misalnya, misalnya ma yashrabu Zaidun, bermula barang yang minum oleh Zaid, maka ma tersebut adalah air. Malamnya soal naik bet askal. Ketika saya mengatakan bermula allazi yang tidak ikut pengajian, ia yang allazi, apakah huruf depu? Ma tersebut adalah askal. Ma yatrakud darsa, bermula siman, yang meninggal ia yang man akan belajar lailata pada malam ini. Siapa man tersebut? Askal. Apakah orang depu bahwa maksud man tersebut adalah askal? Depu kah? Depu? Kemudian ibu sih. Man. Tak pegat tasniah ini. Tak pegat tasniah. Ketika lu pegat tasniah bermula dua orang yang tidak mengaji, yang dua orang pada malam ini, betul. Udah kata depu. Jadi pendapat yang utama mengatakan isim mausul memang ma'rifah bil wadhi. Diwaza kepada suatu yang dipakai oleh mutakalim yang diiktikad bahwa si mukhatab pasti mengetahui makna daripada mausul tersebut. Dari contohnya, bermula dua orang yang tidak ikut pengajian yang keduanya pada malam ini tertain bahwa si askal mau Oke? Jelas? Itu adalah pendapat yang pertama. Wakila, dan ada pendapat yang kedua yang mengatakan bi'al dengan alif lam. Ma'rifah isim mausul adalah ma'rifahnya dengan alif lam. Jadi yang memarifahkan isim mausul adalah alif lam yang terdapat pada isim mausul. Fi nahwi allazi, pada seumpama allazi. Apakah pada allazi terdapat alif lam? Terdapat. Maka yang memarifahkan isim mausul allazi tersebut adalah alif lam yang terdapat pada allazi. Wazi? Walati, dan pada alati. Apakah pada alati terdapat alif lam? Terdapat alif lam. Sama dengan yang memarifahkan alati adalah alif lam yang terdapat padanya. Oke? Awabi niyatiha, dan dengan niatnya alif lam pada seumpama man dan ma. Apakah pada ma dan man terdapat alif lam? Tidak. Bagaimana kita mengatakan bahwa isim mausul semuanya ma'rifah dengan alif lam? Padahal ada sebagian isim mausul tidak terdapat alif lam. Dijawab bahwa jika pada isim mausul tidak terdapat alif lam, maka isim mausul tersebut ma'rifahnya dengan alif lam yang ditakdirkan. Oke, jelas. Jika isim mausul terdapat alif lam, maka alif lam tersebutlah yang memakrifahkan isim mausul. Jika pada isim mausul tidak terdapat alif lam, maka yang memakrifahkan isim mausul adalah alif lam yang ditakdirkan. Oke. Jelas? Itu adalah pendapat yang kedua. Wakilah, dan dikatakan orang bisilat, dengan silat. Wakilah bisilat. Yang memakrifahkan isim mausul adalah silat. Yang memarifahkan isim mausul adalah silat. Ketika saya katakan bermula siman, apakah huruf dalam debu? Bermula siman. Debu? Debu? Ketika saya katakan bermula siman yang pakai surban ia nyaman, debu? Kan debu? Sama dengan urung ron ma'rifah, siapa itu man ketika mengetahui silatnya. Ketika saya katakan bermula siman, apakah urung ron mengetahui siapa siman tersebut? Tidak. Ketika saya katakan bermula siman yang pakai kupiah kolor ia nyaman, Amiruddin dan Pamam. Kan tertain. Jadi tertain isim mausul adalah dengan silat. Bermula siman yang pakai behul ya man so. Kan so. Bermula allazi yang ada kakak di kompleknya yang allazi so.
Kak Kamzo. Jadi pendapat terakhir mengatakan bahwa isim mausul ma'rifah dengan silat. Dengan silat. Wadah? Jelas. Li'annaha karena bahwa sungguhnya silat ma'hudatun itu diketahuikan lil mukhatab bagi mukhatab. Dia dengan adanya silat maka diketahuikan mukhatab. Wal al dan bermula alif lam. Jika timbul pertanyaan di atas pendapat yang menyatakan bahwa mausul ma'rifahnya dengan silat, terus apa fungsi daripada alif lam? Jelas. Wal al dan bermula alif lam fi nahwil ladzi dan pada seumpama alladzi zaidatun itu zaidah. Itu zaidah lazimatun ghaliban pada kebiasaan. Lazim ghaliban pada kebiasaan. Itu adalah alif ziyadah lazim. Jadi alif lam ada 2. Ada 3. Ada alif lam ma'rifah. Fungsinya untuk memakrifahkan. Masih? Ada alif lam. Yang pertama alif lam ma'rifah. Fungsinya untuk memakrifahkan isim nakirah. Yang kedua ada alif lam ziyadah. Masih? Alif lam ziyadah. Ziyadah ada 2 macam. Ada ziyadah lazimah, ada ziyadah ghairu lazimah. Jelas? Alif lam yang ghairu lazimah adalah alif lam yang terdapat pada isim alam. Al-Hasanu contoh. Al-Harisu contoh. Jadi alif lam yang terdapat pada isim alam, alif lam tersebut adalah alif lam ziyadah ghairu lazimah. Maknanya seandainya alif lam tersebut dibuangkan, disifat alam pergera, maka tidak akan fasid maknanya. Tidak akan fasid makna. Dia tidak memakrifahkan. Seandainya dibuangkan tidak masalah. Sedangkan alif lam yang terdapat pada allazi itu adalah alif lam ziyadah. Maknanya kehadirannya tidak membuat isim ma'rifah. Mengapa? Karena ma'rifah isim mausul bukan dengan alif lam tersebut. Jadi alif lam tersebut bukan untuk memakrifahkan mausul, tapi sebagai penyempurna bagi makna mausul. Maknanya lazim tidak boleh dibuangkan. Karena ketika alif tersebut dibuangkan, fasid makna mausul. Tidak ada makna. Pelengkap kalimat. Sebagai pelengkap. Jadi alif lam ziyadah ada 2. Ada alif lam ziyadah lazimah seperti yang terdapat pada mausul. Ada alif lam ghairu ziyadah ghairu lazimah. Itu seperti yang terdapat pada isim alam. Hadza bermula ini itu barang sabit di atasnya barang jumhur. Itu mayoritas ulama wahwa sahih dan bermula dianya barang sahih itu pendapat sahih. Oke. Jelas? Wan. Gimana? 2. Ma'rifah dan ziyadah bagi 2. Maksudnya? Alif lam mausul. Oh ya, alif lam mausul bukan ziyadah. Maknanya adalah makna alif lam mausul. Tapi tidak memberikan faedah ma'rifah. Jelas? Ya. Get. Maksudnya? Lebih pendapat. Wa hadza ma alaihi jumhur wa huwa sahih. Nampak? Gila. Ada tarjih dalam sana ben tarjih balung le ya. Ka. Kopi. Jelas? Keluar ni. Kopi. Ka. Nak dia mana? Leboh deh, lumayan leboh. Mana sih? Leboh. Silap. Yang bagian hilang. Leboh. Vậy Nhớ thác ư. Ya, các lâu của đồng. Ka. Apa deh? Kagak.
Silat adalah satu jumlah di hadapan Mausul. aid adalah satu zamir yang kembali kepada mausul. Wazi? Kalian dalam wah tarazal musannifu bi ismil mausuli. Jelas? Keempat. Kah? Empat. Cuba kitab lu hana ke run-run, lu kitab tahqiq okey. Hana run-run. Ini hana masa hana. Hana tu. Buka nya. Halaman 50. Wah taraza. Balik padu. Buka nya oleh. Wah taraza dan memelihara oleh musannif dengan isim mausul daripada mausul harfi. Ketika dikatakan isim mausul maka keluar mausul harfi. Wazi? Keluar mausul harfi. Fa innahu maka sungguhnya mausul harfi itu sekalipun berhajat ianya, sekalipun butuh ianya mausul harfi ila silatin kepada silat la yahtaju tidak butuh ianya mausul harfi ila aidin kepada aid. Ini kabar. Itu tidak butuh ianya isim mausul harfi ila aidin kepada aid. Itu tidak butuh ianya mausul harfi ila aidin kepada aid. Isim mausul harfi adalah mausul yang tidak butuh kepada aid tapi dia butuh kepada silat satu jumlah yang ada di hadapannya. Qala Ibnu Hisham, berkatalah Ibnu Hisham, wal mausulul harfi, bermula mausul harfi itu tiap-tiap ismen uwila baca awal. Tiap-tiap isim yang dipalingkan akan tiap-tiap huruf yang dipalingkan akannya huruf beserta silatnya huruf dengan masdar. Jadi huruf yang dipalingkan beserta silatnya kepada masdar. Jadi jumlah huruf tersebut beserta masdarnya dipaling kepada beserta silatnya dipaling kepada Contohnya adalah Hafidhon. Wa'an tasumu khairul. Hafidhon. Nah. Wa'an tasumu khairul lakum. Wa'an jumlah an PE beserta PE ditakwil kepada masdar pada harafa rujuk mubtada. Khairun ke khabar daripada mubtada muawwal. Qala Abdur Rauf Al-Munawi, berkatalah Abdur Rauf Al-Munawi wal asah, dan bermula pendapat asah annaha itu sungguhnya mausul harfi khamsatun itu 5. Jadi mausul harfi ada 5 hurufnya. Waqad nazamahu biqauli nazamtuha, sungguh aku nazam, sama dengan pensyarah kitab Kawakib yang membuat nazam tersebut. Sungguh aku nazam akannya 5 biqauli dengan perkataanku daripada Bahar Wafir. Mausulunal harfiyu satu ahrufin hiya an wa anna wa kai wa ma fahfat walau hanaga irama pakai bahar wafir. Jadi bahar 15 di atas pendapat Imam Khalil bin Ahmad, guru Imam Sibawayh. Di atas pendapat Imam Akhfashi ada 6 Akhfashi, bukan Apaciu. Ka Muhammad Imam Plam. Pak Gereng Pas. Kapas sudah. Okay. Bermula mausul kita yang harfi itu 5 huruf. Bermula mausul kita yang harfi khamsatu ahrufin itu 5 huruf. Ya bermula dengan 5 itu an, wa anna dan anna, wa kai dan kai, wa ma dan ma, fahfat dan maka hafal olehmu, walau dan lau. Oke, itu adalah mausul harfi. Kamu mesti go. Kembali macam ke irma, so na irma pun ada kau. Mula apa? Mausulunar harfiyu khamsatu ahrufin hiya an wa anna wa kai wa ma fahfat walau. Cik, lagak cik. Itas saya. Cik, mak arah ni.
Cici pada mana? Empat. Kak, ada belum? Ya, kapan ya? Wawa dan bermula dia yang mausul. Darbani itu dua pembagian. Nasun, nas, wa mustarakun dan mustarak. Fannas, maka bermula nas. Nas adalah isim mausul yang dipakaikan kepada makna-makna tertentu. Oke? Jelas. Beda dengan mustarak. Mustarak adalah satu lafal yang dipergunakan kepada semuanya. Satu untuk semua. Maka bermula nas itu 8 lafaz. Bermula yang pertama itu allazi bagi mufrad muzakkar. Dan itu allati bagi mufradah muannas. Dan alladzani bagi tasniyah muzakkar. Dan allatani bagi tasniyah muannas pada ketika rafa'. Dan alladzaini dan allataini pada ketika nasab dan jar. Boleh? Jelas? Wal ulu dan alladzina dengan ya mutlakan secara mutlak. Mutlakan maknanya pada nasab, pada rafa' dan pada jar. Jelas? Mutlakan pada nasab, pada rafa' dan pada jar. Li jam'il mudzakkar bagi jamak mudzakkar. Wakad yukalu dan kadang-kadang dikatakan orang alladzuna bukan alladzina. Alladzuna bil wawi dengan waw fi halatir raf'i pada ketika rafa'. Oke? Jelas? Wallai dan lati. Wallai wallati. Dan allai dan allati. Wa yukalu dan dikatakan orang allawati bagi jamak muannas. Wakad tuhzafu ya'uha dan kadang-kadang dibuangkan akan ya-nya. Ya-nya tiap-tiap. Ya-nya tiap-tiap. Ya-nya tiap-tiap. Seumpama contoh tersebut dah contoh bagi mufrad muzakkar. Allazi sadaqana wa'dahu. Jadi nahwu tersebut bukan contoh yang dibuangkan ya, tapi contoh bagi mufrad muzakkar. Seandainya yang dibuang ya dibaca allai, allati, allawati langsung tidak ada ya. Jadi contoh tersebutlah bukan contoh bagi buang ya, tapi contoh bagi mufrad. Bermula allazi sadaqana yang telah memperbenar ianya. Allazi akan ketanya wa'dahu akan janjinya Allah allazi. Waqat dan sungguh mendengar oleh Allah akan perkataan allati tujadilunaka yang mendebat ianya allati akan engkau fi zaujiha pada suaminya Allah allati. Contoh tersebutlah contoh mufrad muannas. Walladzani dan bermula dua allazi yang datang oleh keduanya akannya perempuan minkum daripada kamu. Contoh tersebutlah contoh tasniyah muzakkar. Rabbana arinal ladzi adallana. Wahai Tuhan kami, perlihatkan olehmu akan kami
alladzina seakan allazi adallana yang telah mempersesat ianya allazi akan kamu. Akan kamu. Wallazi ja'u min ba'dihim dan bermula allazi yang datang oleh mereka itu min ba'dihim daripada sesudah mereka itu. Contoh jamak mudzakkar. Wallahi ya isna minal mahid dan segala perempuan-perempuan ya isna yang putus asa minal mahid daripada haid. Wallati ya'tinal fahisyah ya'tina fahisyah dan segala dan allati allati mufrad dah. Wallati. Oh nak alih ya. Dan segala cewek-cewek yang datang, yang diperdatang oleh mereka itu cewek-cewek akan fahisyah, akan kekejian. Wal mustara. Asik. Wallahu a'lam bissawab. Walaihi marji'ul. Ya, ada apa? Kaf harfiah memang deh. Ke dia bukan isim ke. Tidak menunjuki kepada mukhatab. Ya, ke ismiyah adalah isim yang mendalalah maknanya kepada mukhatab. Oke. Mananya? Lafal Musa pekan hanaruba dan mengalih tapi ruba jamiah menalamnya. Jujur cilang ada. Lafal Musa pekan hanaruba taneh dengan alih. Jujur. Man batik serak juga ajamiah. Ajamiyah aja. Ajamiyah dengan alamiah. Maya ada buka aneh mau dah kakak bere kasih nyam dah. Lepoy lah. Cả lên nào, nói lòng nào.
wallahu a'lam bissawab. Marji'ul